Selamat pagi dulur-dulur. Saat ini saya berada di jalur yang kalau lurus itu ke arah Bromo, dan kalau ke kanan ke arah Madakaripura. Nah, itu dia petunjuk arahnya. Kita akan ke kanan, kita ke arah Madakaripura. Halo kawan-kawan, saya Rocky Lumintang. Sebelum kita lanjut nonton, untuk kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar channel ini bisa makin berkembang dan bermanfaat buat kalian. Nyalakan juga notifikasinya biar kalian mendapatkan informasi terbaru dari perjalanan saya. Terima kasih ya. Nah, ini kita udah sampai nih guys. Nah, ini kalau di maps kita akan diarahkan ke kiri. Padahal kalau ke kiri itu tembusnya ke jalur air terjun Madakaripura ke arah sana. Nah, sedangkan kita ke jalur yang akan kita lalui di jalur ini. Mantap. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Rocky Keliling Planet. Dan saat ini posisi saya berada di jalur Madakaripura. Saya akan sharing sambil riding tentunya bagaimana perjalanan saya dari Surabaya ke Sabang dengan jalur yang ekstrim dan view yang oke banget. Untuk itu ikuti terus perjalanan saya. Mantap. Gasken. Ya, ini adalah salah satu jalur yang akan kita lewatin dan kita disuguhkan dengan pesona yang luar biasa. Jadi ini jembatan guys, tapi jembatannya banyak jemburannya. Selamat datang di Indonesia. Ya sebenarnya harusnya nggak boleh ya, maksudnya itu kan jembatan besi-besi untuk pengaman, harusnya untuk nilai estetikanya nggak dapet, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin itu bermanfaat buat orang-orang di sini untuk berjemur gitu ya. Untuk jemuran. Mantap, yuk lanjut lagi gas. Oke guys, kita mulai saja. Sharing on bike Rocky Keliling Planet Jilid 1, Surabaya Sabang, Surabaya. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yaitu poin-poinnya: 1. Persiapan sebelum touring. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan sponsor. Dan yang ketiga, kenapa memilih menjadi solo rider. Mungkin 3 poin ini dulu yang akan kita bahas untuk saat ini. Oke, tentunya sambil menikmati ya guys ya, sambil menikmati dulur-dulurku jalur yang luar biasa. Ini mungkin jalur yang ekstrim, sepi, dan juga masih mungkin banyak orang yang belum tahu jalur ini. Karena jalur ini benar-benar jalur yang ya bisa dibilang mungkin jalur hanya warga-warga aja ya. Warga-warga yang tinggal di daerah sini saja yang sering melewatinya. Oke, kita akan bahas yang pertama. Poin pertama, persiapan sebelum touring. Kita harus paham, 1, apa sih yang harus kita siapkan. Yang jelas, tujuan. Teman-teman harus punya tujuan touringnya mau kemana, ke daerah mana, berapa kilometer yang akan ditempuh, jaraknya gitu ya, berapa hari. Nah, kalau udah tahu tujuannya mau kemana, yang kedua harus persiapkan uang. Uang harus ada ya. Jadi kalau mau touring, usahakan kita jangan berharap kita dikondisikan sama orang, karena kan ya namanya biker biasanya kan sekarang banyak yang pingin
berharap dikondisikan. Jangan, teman-teman harus berani tiap hari kalaupun nginep di hotel, saya harus ada uang itu, saya harus ada budget itu untuk hotel, untuk makan. Tapi ketika di jalan kita dikondisikan sama biker, itu bonus, teman-teman. Nah, uang itu bisa kita dapat dari sponsor atau biaya sendiri. Nah, yang ketiga juga persiapkan fisik kalian. Kalau udah tahu jarak tempuh yang akan kalian lalui itu sangat jauh, kayak saya mungkin Surabaya, Sabang, Surabaya itu total 7.600 km. Ya, tentunya saya melakukan istirahat yang cukup sebelum saya touring. Jadi mungkin 2 atau 3 hari tidak keluar, tidak pergi jauh-jauh dulu, tidak touring. Ya, persiapkanlah semuanya. Belum kita juga harus packing kan barang-barang itu. Lalu persiapkan juga motor kalian. Motor kalian itu motor apa yang mau kalian pakai, Matic atau motor manual. Lalu kalian cek mesinnya, oli, pengereman, ban juga itu sangat penting ya. Lalu penggerak seperti mungkin CVT atau rantai. Nah, kalau untuk motor, saya percayakan servis di Planet Ban. Sebelum saya ke Sabang, saya servis yang 10.000 km. Nah, jadi terbukti bahwa saya berangkat dari Surabaya, Sabang, dan balik lagi ke Surabaya, saya baru servis di total di 8.600 km saya baru servis. Begitu, dan terbukti aman. Untuk oli pun saya pakai oli Extend Double Ester Matic. Sampai 8.600 km pun saya baru ganti oli, dan olinya juga sebenarnya masih bagus. Jadi kalaupun saya nggak ganti, mungkin masih 9.000, mungkin masih berani ya 9.000, tapi nggak lah, saya kan juga mau tahu itu kualitas olinya udah 8.600 tuh kerusakannya seperti apa. Ternyata olinya masih aman. Nah, lalu juga saya ban menggunakan Michelin baru tentunya ya. Lalu penggerak juga, kalau motor saya Matic jadi CVT. Nah, itu harus diperhatikan, teman-teman. Kalau yang pakai rantai juga, rantainya harus diperhatikan ya. Nah, lalu nomor 5 adalah aparel. Jadi kalau tadi aparel itu seperti helm, glove atau sarung tangan, balaklava atau penutup kepala dan hidung, lalu jaket, jas hujan, dan juga mungkin protektor itu penting ya teman-temannya, untuk protektor yang di dengkul atau di siku atau di dada, itu penting. Sepatu juga kalau bisa cari yang safety gitu. Lalu kalau teman-teman bisa bawa toolkit juga itu lebih baik. Kayak saya kemarin selain toolkit, saya juga bawa pompa listrik ya, pompa untuk angin. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di jalan masih bisa pompa lah. Kita tinggal colokkan saja ke tempat yang untuk buat ngecas, bisa. Nah, lalu yang keenam adalah perlengkapan lainnya. Misalkan action cam jika kalian pengen buat konten atau nge-shoot, itu kamera, lalu laptop. Dan jangan lupa bawa chargernya ya, karena ketinggalan gimana mau ngecas. Jadi nggak bisa dipakai dong. Nah, ini juga ada satu hal lagi yang nggak kalah pentingnya, yaitu kabel roll. Kenapa harus bawa kabel roll? Karena kalau di hotel biasanya kan kalau kita mau ngecas bingung, kadang colokannya juga jauh dari kasur. Kadang kita kan di kasur tuh juga pengen tiduran, sampai hotel pengen cepet-cepet berbaring, tapi juga masih tetap mungkin harus ngabarin orang. Sementara kalau handphonenya baterainya habis kan, kalau kita bawa kabel roll itu kita bisa ngecas di dekat kita.
Dan kalau kabel roll kita bawa sendiri kan itu bisa ngecas, bolongannya bisa banyak. Jadi kita bisa ngecas handphone, bisa ngecas laptop, bisa ngecas action cam. Itu sangat berguna teman-teman, kabel roll ya. Lalu bawa baju yang secukupnya aja. Jadi nggak usah banyak-banyak karena akan berat nanti. Kalau kalian touring bawa celana secukupnya, celana pendek mungkin secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Lalu kaos, sweater secukupnya, karena gini, kalau misalkan sudah kotor ya cepat cuci, kotor cuci. Nah, jadi jangan malas ya. Karena gini, pengalaman nanti kalau teman-teman ketemu komunitas atau ketemu dulur-dulur yang baik, itu ada aja yang dikasih, entah itu kaos dari komunitas atau kaos dari mereka sendiri, itu dikasih buat kita, buat kenang-kenangan. Jadi pulang pasti bawa barang banyak, belum oleh-olehnya gitu. Jadi bawa secukupnya aja. Mungkin itu poin pertama, persiapan sebelum touring. Dan kita akan lanjut ke poin kedua, bagaimana cara mendapatkan sponsor. Let's go. Halo dulur-dulur, ketemu lagi bersama saya Rocky Lumintang. Dan saat ini saya akan membahas bagaimana caranya mendapatkan sponsor menurut saya ya. Ya karena saya ngomong jadi menurut saya ya. Ya ini menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi gini,